pekan semuanya. Ya ini saatnya setiap hari termasuk akhir pekan ini saya Kak Rose menemani Anda di acara Rumpi. Nah, Daniel juga hari ini menemani kita ya. Ada beberapa bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol, curhat, cerita macam-macam. Kalau biasanya kan kita ke pojokan dulu ya nggak? Bahas apa sih yang lagi rame diperbincangkan baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Nanti setelah kita kuak ada beritanya masih seputar muda-mudi itu ya. Ya udahlah kita langsung aja ke bintang tamu kita gimana, setuju ya? Ada Indy Barens yang kemarin baru, aku nggak tahu dia sebenarnya kangen sama anaknya atau sedang memata-matai anaknya di Melbourne. Dan kemarin juga dia kembali nge-MC lagi sama Indra Bekti ya. Indra Bektinya lagi susah kita undang jadi kita tanya temannya. Kita langsung keluar Indy Barens berikut ini. Indy Barens, seartis kelahiran 1972 yang mengawali karirnya sebagai penyiar radio pada 1997 ini pernah membawakan program Ceriwis bersama Indra Bekti pada 2003. Perempuan yang menemani Indra Bekti saat sakit pada Desember 2022 lalu ini sempat menemani proses cerai namun juga mendukung Indra Bekti yang memilih kembali rujuk. Kemarin dirinya melaporkan Indra Bekti kepada Aldila karena makan sembarangan. Perempuan yang menikah dengan Benyamin Sarmanela pada 2001 dan dikaruniai 2 anak ini 10 September kemarin pergi ke Melbourne untuk memberikan surprise kepada anak sulungnya yang berkuliah di Australia. Perempuan yang kerap memposting kedekatannya dengan asisten rumah tangganya yang bernama Siti ini kerap membuat jus sehat dari sayur dan buah. Benarkah Indy Barens merasa kesal karena Indra Bekti kerap tak menjaga kesehatannya? Dan mengapa Indy Barens memutuskan berangkat ke Australia sendirian untuk memberi surprise kepada sang anak? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Indy Barens ya, ini update jadi biasa kan ibu-ibu MC banget ya, banyak sekali acaranya ya. Kemarin baru nge-MC tapi istimewanya adalah ada captionnya bahwa ini adalah setelah setahun ya akhirnya nge-MC lagi sama Bekti. Setelah terakhir kejadian Bekti kena musibah tuh tanggal 28 Desember, di bulan September kita ketemu lagi. Oke. Dan serunya Bekti nggak inget. Maksudnya dia nggak inget nggak kejadian bahwa, sebelumnya? bahwa itu adalah kali pertama lagi kita mulai. Oke. Gue udah happy deh gini, masa sih? Karena sering ketemu dia ngerasa kayaknya ini sering hari-hari gitu ya. Coba kita lihat seperti apa videonya berikut ini. Akhirnya hari ini selesai juga nge-MC ya, dan ternyata hari ini adalah menjadi hari pertama bisa nge-MC lagi sama Bekti setelah terakhir gue nge-MC sama Bekti itu Desember sebelum kena musibah. Ibu udah heboh dia nggak Aku ingat. malu loh Bu, akunya heboh sendiri, aku Harry, heboh sendiri, aku excited sendiri. Dianya, ingat nggak lo Bekti? Enggak. Kelihatan dari mukanya dia. Kalau cekek nggak dosa udah gue lakuin tuh. Gitu. Tapi kondisinya gimana? Kan dia kan ya semakin pemulihan kan. Dulu kan sempat masih suka lupa-lupa. Malah yang bikin khawatir adalah pada saat kita nge-MC kan kita kalau nge-MC itu sepertinya lupa diri ya. Karena panggung itu adalah playgroundnya kita. Padahal kita bisa jumpalitan, bisa toyor, bisa cubit, bisa apa segala macam. Kemarin itu waktu pertama kali nge-MC sama Bekti, aku yang mencoba untuk nahan. ingat ke diri, jangan jangan. Maksudnya malah aku yang agak tone down, agak tone down, agak lebih calm down. Bekti yang, ternyata apa gue bilang, awas kalau pecah lagi di panggung gue ribet nih gitu. Serem ya. Jadi gue yang kontrol gitu maksudnya supaya menahan diri biar nggak ada pancingan. Oh iya kan dia katanya kan kalau dokternya bilang ketawanya juga nggak boleh terlalu ada tekanan-tekanan kan. Cuma kan seorang Bekti sama seorang Fediro, seorang Indy kan pasti punya batasan ketawa yang udah udah gitu ya, standar terkadangnya udah begitu. Jadi kadang kalau dia gue yang Bekti gitu, malah dia yang apaan sih, malah dia yang gitu, supaya menjaga biar nggak ada yang. Tapi itu menjadi gimmick ya karena audiens paham ya. Iya betul. Tapi dia maksudnya kan dulu kan suka lupa-lupa nih kemarin. Ada lancar. Bu, lupa-lupanya ada, tapi paling nggak. Tapi usia untungnya juga. Untungnya kita berdua tuh kan memang senang bergimmick-gimmick ria. Jadi mungkin kalau misalnya pada saat itu terjadi ada kelupaan, ada apa, orang nggak anggapnya itu adalah bagian dari emang dari performnya kita berdua, betul sekali. Ini ada artikel nih, aku jadi kepo kan, baru rujuk Bekti kena marah Emang ibu Dila. kepo terus ya Bu, tapi aku seneng. Karena ketahuan lakukan ini. Betul. Ini sebuah judul yang luar biasa loh, ini memancing imajinasi. Iya. Mungkin orang gini, ketahuan lagi.
Apanya? Iya. Lagi ngapain maksudnya? Iya, masih nakal kadang kalau soal makan. Oh iya. Bukan nakal ya, kadang kan juga mungkin appetite-nya udah balik lagi kayak dulu gitu ya Bu. Jadi kayaknya semua pengen dimakan. Ya aku pun pengen dimakan. Cuman kan kalau pada saat kita lagi kerja bareng, mata aku tuh akan lebih banyak untuk udah dong. Kayak nggak pernah makan begituan banget sih dari lahir misalnya gitu. Es krim lah, berarti kan senang makan yang manis-manis. Oh iya. Senang apa minuman manis, senang makanan manis, ice cream, apalah apa. Jadi ya mesti hey gitu. Ya, mumpung acara ya. Kalau di rumah kan dilarang. Pasti dong, kan CCTV-nya lebih besar pengawasannya. Pura-pura lupa kalau itu pasti ya kan. Akhirnya pada saat itu aku bilang, nih ya, gua video ini. Jangan dong Bu, ntar ketahuan Ibu Dila. Nggak apa-apa, supaya lo jangan macem-macem. Buat makanan kan buat lo sendiri. Udah Bu, tolong Bu, ini es krim enak banget Bu, terserah. Ide gue teh ke Dilanya. Biar dia kontrol juga kalau soal makanan, ampun deh. Tuh banyak yang sayang sama Bekti ya kan, makanya banyak yang Iya jagain. Bu, selain sayang juga kan ribet ya kalau dia masuk rumah sakit lagi. Kasihan ya kan. Iya. Nah ini ada postingan juga nih, tanggal 10-10 ya. 10-10 ya kan biasanya ada diskon besar-besaran di tanggal kembar. Ada apa emang? Dia nih caption merayakan anniversary. Anniversary ya? Iya. Ini ya, insya Allah kami akan terus bersama dan tepat di hari ini tanggal 10 Oktober 13 tahun Itu lalu berarti kami hari apa mengikat ya? janji. Kemarin ini ya? Iya 10 Ya, Oktober oke. tuh hari beberapa hari yang lalu ya. Oh Selasa? Nah, Iya. kan 13 tahun. Ya kan Ibu waktu itu kayak kita undang itu Ibu bilang katanya itu baru kumpul keluarga. Ini kok udah 13 tahun aja? Nah makanya, ini sebenarnya yang mana? Aku baru mau tanya. Nah yang kemarin rukun-rukun, berarti ulang dari nol lagi dong. Harusnya kan ulang dari nol. Ini kenapa dia hitung dari awal? Ya udah langsam aja deh kita deh gitu. Iya. Lucu. Jadi ya memang dia sudah menjalani 13 tahun ya. Oke. Dia lupa kali kalau ada jedanya ya. Iya. Mungkin itu adalah hal yang baik juga sih untuk melupakan ada jeda ya, memulai lagi yang sebagaimana mestinya yang jauh lebih baik lagi gitu ya Bu. Bekti memang menempatkan sahabat-sahabatnya di posisi sulit ya. Kurang ajar. Dia kemarin udah bilang itu rukun keluarga doang. Nah dia langsung ini. Jadi yang kemarin tuh apa Bukti? Kebersamaan yang Oh, ya. sudah berjalan selama 13 tahun. Jadi ini. sekarang bentuk hubungannya tuh gimana Bekti nih? Karena dia habis sakit, ini juga baru kemudian Natal lagi gitu. Kayak apa tuh dia sama Dila? Oh kalau aku lihat sih kayaknya mereka semakin bener-bener ya. Kalau dulu ya kita tahu pasangan suami istri ini memang sudah bersama selama 13 tahun itu. Tapi semenjak sudah ada beberapa tahapan yang terjadi, terus memulai sesuatu yang baru lagi, mereka seperti memang benar-benar lebih solid gitu sekarang. Kalau dulu kan mungkin lebih sering yang Bekti hampir tiap hari kerja. Ya dalam pengertian mungkin kalau bekerja memang sudah seharusnya, tapi sekarang tuh yang pengawalan atau kebersamaan Melekat Dila ya? jadi semakin di mana-mana. Ya, which is itu bagus sih gitu. Bagus. Cuman paling tidak ya harus bisa saling support ya kalau harus bekerja, terus mana batasan yang mesti dijaga, ya baik makan dan apanya kan juga harus dijaga. Oh jadi sekarang lagi bulan madu ya, kemana-mana berdua. Kemarin juga aku ketemu dia berdua aja gitu Iya kan. betul. Berdua kalau Bekti Coba salah dari ngomong dulu begitu cubit. terus. Iya betul. Makan es krim cubit gitu. Cubit ya. Kalau nggak ada Dila ada gue. Nyubit. Iya yang cubit. Oh udah oke. Perjalanan cinta mereka kayak gimana? Kamu kan temennya yang ngeliat ya perjalanan hidup mereka tuh sebagai pasangan. Kalau dari jauh ngeliatnya kayak wow gitu atau gimana? Paling ngeliat begini, aduh ya udah ada gitu. Memang setiap pernikahan kan pasti kayak roller coaster ya. Nggak ada yang, ya kalaupun ada yang lurus kan pasti ada yang berhentinya dulu, rest area dulu, tikungan tajam dulu, ya kan segala macam. Semua kan memang mesti dihadapi. Tapi buat aku pribadi ya meyakinkan bahwa sebetulnya dengan perjalanan baru yang mereka mulai lagi di sekarang, di 13 tahun ke depan lagi dan seterusnya, mudah-mudahan bisa jauh melihat ke belakang bahwa ada hal yang memang perlu betul-betul dijaga, dilakukan dan dipertahankan dan diperbaiki. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki. Selalu ada sih kan kita manusia terus Iya, ini ya harus betul. introspeksi ya. Oke nah kalau ini kayak ini jelang-jelang pada saat yang aku berdua sama Bekti itu ya jelang-jelang pada saat dia baru mau kena stroke ya waktu itu. Ini udah sembuh. Oh, ini udah Bukan udah sembuh, udah rumah sakit. Udah pemulihan. Udah pemulihan. Ini yang sebelumnya. Iya, ini udah pas ini kayaknya bulan Oktober, November gitu. Dia udah ngeluh-ngeluh pusing-pusing gitu. Udah Bu, kalau misalnya bisa narik mundur gitu ya, udah aku kasih tahu dokternya, dokter syaraf di mana, cuma tinggal kontrol cek doang, dia cuma iya doang gitu. Cuma kan segala sesuatu kita nggak bisa mundur terus ya paling nggak belajar. Kalau udah diingetin ya lu jalanin gitu aja kata kuncinya. Udah diingetin sama orang-orang, jangan cuma ya bu, lakuin.
Bandel sih. Oke, sekarang kita Indi Barens kemarin juga menyambangi anaknya kan kuliah dia di Melbourne ya. Anaknya umur 20. Aku melihat interaksi kalian ya seperti biasa anak-anak yang sudah besar dan anak laki lagi ya. Iya, dia shock kayaknya lihat Maya datang. Ada videonya coba kita lihat. Crazy kata Rafa. Happy birthday, Rafa. Happy birthday, Rafa. Happy birthday, my son. Happy birthday. Happy birthday. Make a wish. Blow the... That's crazy. Yes, that's your mom. Yeah. Oh, ibunya udah terharu biru. Itu tanpa, ya jelas kalau surprise kan tanpa ada pemberitahuan pemberitahuan. ya gitu. Aku bingung gimana caranya ngeset karena Jakarta Melbourne kan bukan kayak Jakarta Bogor atau Jakarta Bandung ya. Gimana caranya biar gue bisa nangkep anak gue nggak pergi, terus gue nggak blow on di kota yang sendirian gitu kan istilahnya. Terus? Ya tapi untung nemu namanya ibu ya, maka jangan bercanda sama ibu ya. Ibu itu pasti akan tahu segalanya dan tahu gimana cara untuk melakukannya. Adalah aku bisa punya nomor telepon salah satu temen yang tinggal di apartemen yang bersama dengan Rafa. Yang aku cuma pengen tahu adalah di hari itu 9 September Rafa pergi atau enggak. Ternyata dapat info, itu udah mau naik pesawat bahwa Rafa akan naik gunung. Aduh, kayaknya kepala saya mau gelundung deh Bu pada saat Rafa mau naik gunung. ya? Iya, tapi untung temennya bilang, tapi nanti sore, tapi 9 September sore jam 5 Rafa udah di apartemen kok Tante Indi. Oh ya udah, cuman kan yang kita khawatirkan adalah dia bisa tahu pada saat ibunya belum muncul, jangan sampai kan gitu. Ya untungnya di cuaca yang lagi udah dingin banget 10 derajat, aku juga mesti kaki aku lagi sakit karena ototnya sempat ketarik tuh waktu di sana. Terus gimana caranya supaya bisa lihat Rafa. Rafa juga pada saat aku ke apartemennya dia baru pulang banget, makanya dia baru capek banget, baru pulang dari hiking itu. Jadi baru duduk, terus temennya datang, mungkin mau celebrate itu ya, baru duduk banget, mukanya juga masih merah karena sunburn gitu. Terus aku muncul, dia bener-bener ngangaknya tuh yang, kalau aku tuh mungkin udah yang udah gitu. Kalau dia kan mungkin tipikal anak yang ya gak bisa banyak bicara gitu, cuman ya udah sampai pas besoknya dia sampai bilang, "Mam, yes you are definitely crazy mom." Gitu. Ya tapi ya itu karena sebetulnya aku belum pernah jauh di saat Rafa ulang tahun. Jadi itu baru pertama kali Rafa benar-benar jauh. Biasa tuh jam 12 malam kita berdoa bersama dari kecil, dari anak-anak dari lahir. Selalu kebersamaan kita tuh jam 12 malam. Mau besok kayak lu sama temen-temen lu kayak apa terserah. Yang penting jam 12 malam sama keluarga kita berdoa. Itu selalu. Dan ibu berangkat sendiri nih? Sendiri. Bapak sama adiknya nggak ikutan? Karena adiknya ada mid test. Jadi bapaknya bilang ya udah biar aku yang jaga Manuel. Supaya Manuel juga nggak gini, kenapa papa mama meninggalkan aku ke Melbourne, nanti drama lagi kan ya, jadi udah biar aku sendiri aja deh. Berbagi tugas. Betul sekali. Ini Bu, nanti ini kan baru pertama nih, ntar kalau anak kedua umur berapa? Kayaknya aku harus menemani deh, takutnya kan dia bingung nyuci baju apa gitu. Alasan, kamu kan mengintili ya. Takutnya kalau nanti dia yang kedua pergi lagi jauh dari aku nyasar Bu negaranya nanti. Aku udah makin umur. Alasan apa kita berdua temenin? Nanti aku temenin ya. Iya. Jadi kamu sementara dia kuliah tuh, kan kamu berapa hari tuh di sana? Hampir seminggu lebih ya. Terus dia kan kuliah apa segala macam. Ya pokoknya ibu ngapain? Ya aku keliling-keliling sendirian aja gitu. Jadi ya aku memang senang traveling ya Bu. Jadi pada saat kita pergi kemanapun aku memang senang untuk ngider-ngider gitu. Cari-cari pengen tahu apa, senang ke museum. Jadi pada saat aku di sana terus bilang gini, Mama berapa lama ada di sini? Ya tanggal sekian tanggal sekian segini. Oh my God, kenapa? Aku tuh gak bisa nemenin Mama tiap hari. Oh it's okay, tapi sedih. Jadi paling ketemunya hanya selama aku di sana paling ketemu hanya 2 atau 3 hari aja kebersamaan. Paling kita ketemu di dinner, ketemu di breakfast gitu paling gitu. Aduh. Iya sih berat berasa. aja meninggalkan anak ini. Tapi anak ini kayaknya kalau aku balik ke Jakarta dia mungkin lebih senang. Karena nggak ada yang ngeribetin gue mungkin ya.
Ini ada sebuah cuplikan kecil bahwa besok-besok semakin lama anak-anak itu akan punya kesibukan sendiri-sendiri. Iya, jadi menurut aku tuh selagi kita punya waktu bersama anak, mau 5 menit, mau sejam, mau sehari, aduh nikmatin deh. Karena waktu itu cepet banget. Aku aja kadang kalau bangun, mana udah SMP, bentar lagi SMA. Terus aku mesti apa ya? Koleksi aku kan cuma 2 ya. Jadi aku pikir waduh kalau anak-anak udah pada makin besar ya udah. Ntar kemana ya? Ya udah akhirnya aku nambah 2 anak lagi, kaki 4. Oh kaki 4, kirain mau nambah lagi. No Bu, udah cukup. Oke, setuju nggak setuju ini parents? Setuju nggak setuju bahwa orang tua itu boleh kok ikut campur urusan percintaan anak-anak? Oh, tentu. Ya lah gitu. Aku malah bilang sama anak-anak, nggak apa-apa punya kebebasan untuk bisa keep secret atau punya sesuatu yang disimpan. Tapi sewajarnya dan ada baiknya kamu bisa share sama orang tua. Kadang kan pandangan bapak beda, pandangan ibu beda gitu. Pokoknya ingat, tidak boleh menyembunyikan dan tidak bisa menyembunyikan apapun dari akan tahu. Akan stalking Ya, dan nah ini dia. Setuju nggak setuju kalau anak mau nikah sebelum lulus kuliah ya nggak apa-apa? Waduh, tentu tidak. Aku langsung keringet dingin loh Bu. Okay. Ya. Setuju nggak setuju bahwa ini kan anaknya laki-laki ya? Setuju nggak? Sebagai laki-laki penghasilannya nanti sebagai suami harus lebih besar daripada istrinya. Sebaiknya sih demikian. Ya. Karena kan sebagai kepala rumah tangga, sebagai yang memimpin rumah tangga, sebaiknya demikian. Tapi kalau ternyata calon istrinya atau istri nanti bisa lebih besar, mama pasti lebih senang juga. Mama suka anak mantu yang kaya. Setuju nggak setuju? Kalau pasangan selingkuh itu masih bisa lah dimaafkan. Apa? Permisi? Aku enggak. Oh kamu enggak ya? Aku enggak, maaf. Kalau udah sekali ada tercoreng, bye. Bye, oke. Setuju nggak setuju? Anak liburan berdua pacaran ke luar negeri boleh? Boboknya sama siapa? Berdua boleh, tapi boboknya sama ibu. Iya, Berarti mama ibu karena ikut. juga perlu ke negara itu kayaknya. Ibunya harus ikut. Oke, sekarang kita mau ngobrol sama pasangan suami istri. Ini ada Aris, Idol dan juga istrinya Fanny, begitu ya. Dan Aris ini sekarang adalah vokalisnya ST12. Oh iya. Ini 20 tahun bersama, itu juga dengan penuh dengan waduh. Iya, pasti tikungan naik turun pastilah pasti. Wah. Ya, kita lihat dulu profilnya berikut. Oke, siap. Aris, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat tahun 2008 kelahiran 1987 yang pernah menjadi pengamen ini sempat tidak direstui istrinya mengikuti ajang tersebut karena takut jika Aris terkenal akan tidak setia. Pria yang sudah menikah hampir 20 tahun dengan Rosilia Oktovani dan dikaruniai seorang anak ini pada 2008 sempat digugat cerai karena dugaan KDRT namun akhirnya rujuk. Penggemar band ST12 ini setahun belakangan menjadi vokalis ST12 dan telah memiliki single berjudul Cukup Sampai di Sini. Aris yang pernah tersandung kasus narkoba pada 2019 ini kondisi ekonominya sempat menurun karena pandemi COVID-19 hingga harus berjualan donat, air jahe dan aset berharganya berupa gitar dibeli Raffi Ahmad. Seperti apa usaha Aris menjadi vokalis ST12 tanpa bayang-bayang Charlie? Dan bagaimana lika-liku pernikahannya dengan Rosilia Oktovani? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Dapatkah aku memeluknya, menjadikan bintang di surga, memberikan warna yang bisa menjadikan indah. Aku tak mampu mengatakan, aku tak mampu untuk mengungkapkan, hingga sampai saat ini perasaan tak tertinggal. Aris, ST12 berarti sekarang ya. Silakan duduk Aris. Apa kabar? Udah taruh aja mic-nya. Apa kabar, Baras? Alhamdulillah kita ketemu terakhir ya. Kamu datang dengan berita salah satu yang struggle gitu ya, menghadapi pandemi dan sebagainya. Ya gitu dah. Sesudah habis keluar dari sekolah ya. Sudah Sekolah karena Hah? pesantren ya. Pesantren. Oke, ini ada artikelnya. Jadi vokalis ST12 Aris Idol ungkap hubungannya dengan Charlie ya. Ini kita pengen tahu gimana ceritanya. Terakhir kan kamu pas datang cerita ya lagi struggle banget secara ekonomi. Kamu baru keluar juga setelah menghadapi kasus gitu ya. Terus ada kekhawatiran apakah kamu masih bisa diterima lagi di dunia hiburan gitu ya. Tapi ini bisa akhirnya ada nih satu. Udah setahun ya. Udah. Gimana ceritanya ketemu Pepeng? Waktu itu Pepep. gimana sayang? Gimana? Tahu dia Oh, nih. sayang ya Yang cerita. tahu ini nih sayang. Gimana ceritanya. sayang? Gimana sayang ceritanya?
waktu itu pertemuan pertama kali sama ST12 itu kami alhamdulillah dikasih kepercayaan sama APPEP untuk menjadi nyanyi karena waktu itu ST12 ada salah satu off air di daerah Bandung. Jadi waktu itu kami ditelepon sama manajer ST12 langsung bahwasannya mau nggak nyanyi kolaborasi gitu. dengan ST12. Kolaborasi nih awalnya. Awalnya karena memang waktu itu kan ST12 setahu aku dari Firman itu belum ada lagi vokalis yang baru. Jadi alhamdulillah dikasih kepercayaan untuk nyanyi off air di Vex. Nah, terus? Tapi itu waktu itu di klub malam. Terus pertama kali itu tahun kalau nggak salah itu tahun 2021. Oke. Iya. Udah cukup lama ya. Kalau nggak salah lalu alhamdulillah dari situ antusiasnya juga sangat baik. Lalu dipertemukan lagi akhirnya ada tawaran lagi mau nggak kolaborasi lagi dengan ST12. Ada konser di Lampung dan masya Allah alhamdulillah di situ yang datang itu aku sampai merinding dan gak nyangka ya Allah kok Allah baik banget ya gitu. Akhirnya yang memang belum jadi vokalis resmi tiba-tiba Allah kasih kita ada di panggung itu gitu kan Kak. Jadi aku yang bersyukur banget kata aku ya Allah ya ini impian kamu mengidolakan band yang memang kamu idolakan. Dan dikasih kepercayaan sama APPEP. Terima kasih APPEP, terima kasih Abang Endi selaku manajer ST12 yang udah percaya sama Aris bisa ada di bagian ST12. Dan kamu emang dari dulu mengidolakan ST12, Charlie, dari dulu, Stephen juga. Sebelum Idol aku emang suka ngamen-ngamen bawain lagu Ngamen dulu aku bawain ST12. ST12. Enggak, itu waktu kamu dihubungin APPEP, itu udah yang kamu sampai harus jual gitar tuh? Iya, atau sesudah itu? Udah jual dulu. Udah jual dulu? Iya. Harusnya jual ke dia ya? Udah dibeli lagi belum gitarnya? Jual lagi deh. Coba kita lihat seperti apa sih momennya pada saat Aris ini manggung juga bareng Charlie dan juga ST12 berikut ini. Singapura ya, konser reuni ya? Singapura. Begitu kita kalau lihat nih, aduh alhamdulillah istrinya udah dimanjain ya. Nih, bohongan. Ini ada ceritanya karena apa cerita. Gimana ceritanya? Waktu itu, waktu kami sempat belum punya uang ya. Waktu itu ayah sempat ngasih aku cincin. Terus dia bilang sama aku, ini aku beliin kamu cincin ya. Dia bilang gitu kan. Cincin emas, ini cincin emas aku bilang gitu. Iya cincin emas. Aku udah seneng banget kan. Iya alhamdulillah aku dibeliin cincin emas gitu. Ternyata imitasi. Terus itu dan kan, alhamdulillah sekarang ayah udah beliin itu yang kan cerita asli. dulu belum mampu beli emas. Kalau sekarang kamu kasih cincin itu waktu apa? Waktu ngelamar dia? Waktu lama. Oh sekarang udah asli, nggak apa-apa. Ya pokoknya niatnya dulu kan. Sekarang jadinya udah makin banyak ya kan. Aku nggak nyuruh dia beli emas sih sebenarnya. Aku nggak suka dia pakai emas sebenarnya. Gak apa-apa udah sekalian investasi. Iya sih, maksudnya. Kenapa kamu gak suka lihat dia pakai emas? Kayak terlalu vulgar gitu. Iya, udah nggak apa-apa kalau gitu. Ya, kan? Ini kan kalau dia nggak suka lihat kamu beli emas, syukur kasih aku aja katanya. Salah. Kamu beliin tanah, rumah gitu. Alhamdulillah ya. Aris, ini kan kalian sebagai pasangan ini kan melewati perjalanan pernikahan yang luar biasa gitu ya. Luar biasa Mbak Penny. Dari awal nikah hidupnya susah, begitu naik agak terkenal dikit ada godaan ya kan, sampai sempat cerai waktu itu hampir mau. Terus habis itu bersama lagi, kena cobaan lagi gitu. Nah sekarang ini lagi di atas lagi nih ya kan, insya Allah ya. Apa antisipasinya, apa yang membuat kamu akan tetap ingat-ingat bahwa ya ini kan sesuai dengan postingannya dia 20 tahun bersama ya. Inilah sosok perempuan yang membuat kamu itu jelas arah hidupnya. Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana.